Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan halaman 797 alinea kedua ba'da qauli fa innallaha kana afuwan qadira. Ba'da dzalika, bismillahirrahmanirrahim, ba'da dzalika, setelah itu, ya'khudhu siyaqu fi jawlatin ma'al ladzina utul kitab. Siyaqul kalam, ayat Al-Qur'an di sini kemudian melanjutkan pembicaranya pada ronde berikutnya. Jaulah itu ronde berikutnya, yaitu ma'alladzina utul kitab, membicarakan tentang orang-orang yang diberi kitab, yaitu agama-agama Ibrahimiyah, ya, seperti Yahudi dan Nasrani. Yasifu amatan bisifatina amatin, dengan sifat umum, artinya bercerita secara global. Thumma yantaqilu minha ilal yahud, bicara secara umum dulu, setelah itu lalu dilanjutkan berbicara tentang Yahudi. Fi syaut, pada ronde berikutnya, babak berikutnya, wa ilan nasara fi syautil akhar, pada ronde berikutnya bicara tentang Nasrani. Wal yahud yajharuna bisu'i, orang-orang Yahudi itu memviralkan kata-kata buruk, ya, kata-kata jelek, ya, diviralkan, diterbuka, ya, ifkan wa buhtanan, yang bersifat kebohongan dan kedustaan, atau sekarang namanya hoax. Hoax atau hoax? Hoax, bukan hoax, bukan. Tapi banyak yang bilang hoax, ya. Tulisannya hoax, ya. Dibacanya hoax. Seperti owak, bacanya oak. Hoax, oak. Ya. Seperti road jadi road. Hoak, hoak, ho, ya, gitu. Wal yahud yajharuna bisu'i ifkan wa buhtana ala Maryama wa ala Isa, ya, menyebarkan hoak terhadap Maryam dan Isa, ya. Wayati dzikru hadzal jahr fi thanayal jaulah, ya, cerita ini dituturkan, ya, dengan memviralkan kata-kata yang buruk itu fi thanayal jaulah, di tengah-tengah sedang membicarakan tentang Yahudi tadi. Wa tartabitu hadhil jaulah bidzalikal bayan, pada ronde ini juga dikaitkan dengan penjelasan tersebut. Alladzi tadammanahu al-ayah allati tatadammanuhu al-ayatani as-sabiqatani asyaq, berhubungan dengan dua ayat sebelumnya yang tercantum dalam ayat ini. Kemudian wal jaulatu kulluha, ya, ronde-ronde berikutnya secara keseluruhan, tarfun minal ma'arakah allati khadaha al-Qur'an, ya, membicarakan masalah tentang pertempuran yang dihadapi Al-Qur'an, bercerita tentang pertempuran ma'a ahda il jama'atil muslimati, dengan musuh-musuh jamaah muslimah fil Madinah, yang ada di Madinah. Walati salafa minha,
wallati salafat minha fi hadhihi surah, yang sudah disebutkan dalam surat ini, wa fi suratai Al-Baqarah wa Ali Imran, dan juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, ya, atraful ukhra, ya, sisi-sisi yang lain, pihak-pihak yang lain. Fa akhadha fi isti'radiha huna, ya, dalam pemaparan berikutnya di sini, kama waradat fi siyaq al-Qur'ani, seperti tercantum dalam urutan ayat ini. Wa fil ladzina yakfuruna, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Langsung saja saya terjemahkan ini ayat Qur'annya. Innal ladzina yakfuruna billahi, sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan utusan-utusannya, wa yuriduna an yufarriqu bainallah wa rusulihi, dan mereka menginginkan memisah-misahkan antara Allah dan Rasulnya. Wa yaquluna, dan lalu mereka mengatakan, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, ada sebagian yang kami percayai dan ada sebagian yang tidak kami percayai. Ada yang dipercaya, ada yang tidak. Wa yuriduna ayatakhidu baina dzalika sabila, dan mereka ingin untuk mencari jalan keluar, merekayasa dan sebagainya. Ulaika humul kafirun haqqa, mereka itu betul-betul orang kafir. Wa'tadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami siapkan untuk orang-orang yang kafir siksaan yang hina. Walladzina amanu billahi wa rusulihi, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, walam yufarriqu baina ahadim minhum, dan tidak pernah membeda-bedakan siapapun di antara mereka, ulaika sawfa yu'tihim ajrahum, mereka akan diberi pahala, wa kanallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Laqad kana al-yahud yad'una al-iman bi anbiya'ihim, orang-orang Yahudi menyuruhkan supaya mengimani, mempercayai para nabi-nabi mereka. Semua nabi-nabi adalah garis turunan Yahudi. Mereka menghimbau untuk meyakini nabi-nabi mereka. Wa yunkiruna risalata Isa wa risalata Muhammad, tapi mereka mengingkari kerasulan Isa dan kerasulan Muhammad. Kama kana an-nasara yaqifuna bi imanihim inda Isa, seperti halnya para Nasrani terhenti dengan keimanan mereka pada Nabi Isa. Fadlan an ta'lihi, ditambah lagi dengan menuhankannya, wa yunkiruna risalata Muhammadin kadzalika, dan mereka mengingkari kerasulan Muhammad. Wa kana al-Qur'an yungkiru ala haula'i wa haula'i, Al-Quran tidak mengakui mereka dan mereka, Yahudi dan Nasrani. Wa yuqarriru at-tasawwura al-islami asy-syamil al-kamil anil imani billahi wa rasulihi. Al-Quran menetapkan satu persepsi Islam yang menyeluruh, yang sempurna tentang iman kepada Allah dan para utusannya. Biduni tafriqin bainallah wa rusulih,
dengan tidak membeda-bedakan antara Allah dan para utusannya. Wa biduni tafriqin kadzalika baina rusulihi jami'an, dan juga tidak membeda-bedakan antara para rasul keseluruhannya. Tidak dibeda-bedakan. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami tidak membeda-bedakan antara satu nabi yang lain. Ini lebih hebat, ini enggak juga. Semuanya satu level, yaitu sebagai utusan Allah. Gitu. Kemudian wa bihadza asy-syumul kana al-Islam huwa ad-dinul ladzi la yaqbalu Allah minan nasi ghairah. Yaitu dengan demikian, dengan pengertian yang umum seperti ini, bahwa Islam itu adalah agama yang tidak menerima, yang tidak diterima oleh Allah dari manusia selain agama itu, selain agama Islam. Seperti dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Li'annahu huwa alladhi yattafiqu ma'a wahdaniyatillah. Karena agama Islam itulah yang sesuai dengan keesaan Tuhan. Wa muqtadayati hadzal wahdaniyah, dan berbagaimana substansi daripada keesaan ini. Inna tauhida al-mutlaq, keesaan yang mutlak lillahi subhanahu wa ta'ala, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yaqtadi tauhida dinihi, itu menuntut ketauhidan, keesaan agamanya. Alladzi arsala bihi rusula lil bashari, yang diutus melalui para rasul untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Wa tauhidur rusulihi, dan juga keesaan tauhid rasul-rasul Allah alladzina hammalu hadhil amanah linnas, yang telah membawa amanah ini dari Allah kepada manusia. Wa kullu kufrin bi wahdatir rusuli aw wahdatir risalati, setiap orang yang tidak percaya terhadap wahdatur rusul, kesatuan para rasul, aw wahdatur risalati, atau kesatuan risalah, wa kufran bi wahdaniyatillah, sama dengan kufur dengan keesaan Tuhan, fil haqiqati, pada hakikatnya. Wa su'u tasawurin, dan persepsi yang salah, yang buruk itu, li muqtadayati hadhil wahdaniyah, terhadap berbagai macam substansi daripada keesaan agama ini. Fadinullah lil bashari, agama Allah untuk manusia. Wa manhajuhu linnas, dan aturan-aturannya yang dibuat adalah untuk manusia. Huwa, yaitu itu juga, la yataghayyaru, tidak pernah berubah, fi asasihi, pada dasarnya, kama annahu la yataghayyaru fi masdarihi, seperti halnya juga tidak pernah berubah dalam sumbernya. Ini terjemahkan begini, ini apalagi terjemahan pakai bahasa Jawa ya, nggak nyambung. Ngerti nggak tuh coba-coba? Belum. Padahal saya ini paling hebat menterjemahnya. Ya kan gitu. Jadi artinya mana? Ya begitulah kita. Jadi isinya mah ini bahwa satu agama itu menjadi satu kesatuan. Satu catatan penting bahwa Al-Quran sendiri itu selalu menyebutkan orang-orang penyembah berhala, orang-orang Quraisy yang memusuhi Kanjeng Nabi dan sebagainya. Itu jelas-jelas ulaika humul kafaratul fajarah, al-kafarah, nanti al-kufar, nanti al-kafirun. Semuanya itu jamak ya. Mufradnya kafirun, jamaknya ada kafaroh,
ada kufar, ada kafirun. Kalau kafirun namanya jamak mudzakkar salim. Ya, tambahan wawu dan nun. Kafirun, kafironi, kafiruna. Kalau kufar dan kafara itu jamak taksir namanya. Perlu diingat bahwa bentuk jamak dalam bahasa Arab tidak seperti kita. Dalam bahasa Arab bentuk jamak masih bisa dijamakan lagi. Namanya jam'ul jam'i. Kodenya jim jim. Tulisannya gini, jim jim. Namanya jam'ul jam'i. Jamak dijamakan lagi. Mana gimana? Ya berubah. Yadun jamaknya apa? Aidi. Baina aidihim wa ma khalfahum. Bahkan begitu. Yadun zamannya aidi. Aidi dijamakan lagi menjadi ayadi. Itu biasa dalam bahasa Arab. Yadun tangan, zamannya aidi. Kalau sudah jamak dijamakan menjadi ayadi. Kalau ayadi itu maknanya kebaikan-kebaikan. Bukan tangan-tangan. Begitu. Torikun jalan. Jamaknya apa jamaknya torikun? Turukun. Torikun jamaknya turukun. Dijamakan lagi menjadi turukat. Itulah. Jadi semua yang dipanggil kafaro, kufar, kafir itu, tetapi ketika memanggil agama dua terutama ya di Al-Quran tidak menyebutkan Sunda Wiwitan, nggak menyebutkan abang, belum pernah kontak sih ya, Hindu, Buddha, Konghucu belum pernah ketemu sama orang Cina, orang Arab tuh nggak tadi kiranya nggak ada aja gitu. Yang ada kan di situ agama Islam yang ada, agama Islam. Agama-agama yang ada di Mekah itu adalah sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, itu satu agama Yahudi, dua Nasrani, tiga agama penyembah berhala, agama Majusi, itu minoritas Majusi itu ada di Persia. Dan ada lagi yang ateis yang tidak bertuhan. Itu biasanya mereka itu termasuk golongan soaluk ya, tidak bertuhan. Mereka para perampok, para penjahat. Jadi ketika menyebutkan Nasrani di Al-Quran mengatakannya ahlal kitab. Dipanggilnya ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, ta'alau mari bersama kami ila kalimatin sawa, membangun kalimat yang sama. Artinya melakukan persamaan persepsi, visi dan misi. Yuk kita bangun negara kita ini bersama-sama, kan begitu persoalan. Nah ini, jadi pada akhirnya menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan sendiri ya. Soalnya orang Indonesia ini belajar sejarahnya masih separuh-separuh ya. Jadi kitab yang apa namanya, yang paling populer tuh namanya Khulasatu Nurul Yakin. Namanya Khulasatu Nurul Yakin. Ini bukan Nurul Yakinnya, bukan. Kalau Nurul Yakinnya mah tebel ya, segini gitu Nurul Yakinnya mah. Ini khulasahnya yang segini. Buat anak-anak madrasah ibtidaiyah ya. Namanya Khulasatu Nurul Yakin. Pakai nomor 1, 2, 3 gitu. Singkat-singkat aja. Ini kalau sudah baca Khulasatu Nurul Yakin, itu anggapannya sudah mengerti sejarah
Islam. Itulah persoalannya. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang tidak ada dalam sininya, pada kaget semuanya. Iya kan? Oke, saya mau berhipotesa. Agama yang ada di zaman sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, agama yang ada itu adalah Yahudi yang ada di Jazirah Arabia, di Mekah nih. Yang kedua Nasrani. Yang ketiga agama berhala. Betul nggak? Kemudian ateis yang tidak bertuhan. Kemudian majusi, minoritas penyembah api. Itu aja yang ada. Ketika Nabi mengawini Siti Khadijah, agamanya ini belum ada Islam kan? Nabi belum jadi Rasul ya. Nabi kawin Siti Khadijah umur berapa? 20. Nabi diangkat jadi Rasul umur berapa? 40. Berarti kan 15 tahun kemudian. Waktu kawin kan belum ada, agamanya kan nggak jelas. Nabi Muhammad agamanya apa? Khadijah agamanya apa? Yang ada agama ini, Yahudi, Nasrani, kemudian berhala, ateis, dan majusi. Kalau saya katakan Siti Khadijah agamanya majusi, masuk akal nggak? Kalau agama Khadijah ateis, tidak bertuhan, masuk akal nggak? Masuk akal kalau Khadijah agamanya adalah tidak bertuhan. Kalau Khadijah penyembah berhala, kalau Yahudi, kalau Nasrani, mana yang lebih mungkin? Yang lebih hebat? Ya, saya nggak terima. Masa Khadijah agamanya Kristen? Saya agamanya apa? Siti Khadijah itu adalah dari golongan perempuan yang pertama-tama percaya dan masuk Islam adalah Siti Khadijah. Paham Basram? Paham nggak? Kok saya ribut? Siti Khadijah itu adalah istri Nabi Muhammad, orang yang pertama kali percaya kepada Nabi Muhammad itu Siti Khadijah. Dari golongan laki-laki Sayyidina Abu Bakar, dari golongan anak-anak namanya Sayyidina Ali. Paham seperti itu. Yang bilang Khadijah agama Kristen siapa yang bilang? Saya nggak bilang kok. Yang dia orang yang beriman pertama kali, seperti firman nih. Itu jadi masalah apa? Masa Siti Khadijah ketika dikawin Sayyidina Kanjeng Muhammad agamanya Islam? Agamanya Islam itu. Ketika Siti Khadijah dinikahi oleh Kanjeng Nabi, agamanya Islam. Islam. PKI, ateis, majusi, terus jadi maksudnya gimana? Ya itulah makanya ya kita maklumi saja. Saya sampai sekarang nggak pernah membantah, tidak pernah marah, tidak pernah tersinggung. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak usah. Ya betul nggak? Saya pernah bantah enggak kan? Ya udah. Saya tidak mau menyebut nama orang. Ya udahlah, begitulah kita maklumi. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku,
tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.